Kalau kita ngomongin kerajaan maritim di Nusantara, biasanya yang kebayang apa sih? Armada perang yang besar, penaklukan wilayah ya kan? Tapi, gimana kalau ada sebuah kekuatan besar yang justru dibangun di atas fondasi yang beda banget? Nah, kali ini kita akan selami kisah unik Kesultanan Buton. Sebuah kekuatan maritim dari timur yang senjatanya bukan pedang, tapi hukum. Kalimat ini kuncinya. Bagi orang Buton, kerajaan mereka tuh bukan sekedar soal wilayah atau kekuasaan. Sama sekali bukan. Itu adalah hukum, adat, dan identitas mereka sendiri. Kalau kita mau benar-benar paham betapa uniknya Buton, kita harus mulai dari sini. Oke, untuk bisa memahami Buton, kita harus lihat petanya dulu. Geografi. Kenapa? Karena lokasinya itu adalah kunci dari semua kekuatan dan pengaruhnya. Buton itu ibaratnya poros, titik temu vital di jantung jalur pelayaran kuno Nusantara. Coba deh kita lihat posisinya. Dia itu ada persis di antara pusat rempah-rempah Maluku dan daratan Sulawesi. Sekaligus jadi gerbang ke arah Nusa Tenggara. Bayangin aja, dulu itu laut adalah jalan tolnya dunia. Nah, Buton ini persis ada di simpang susun paling strategis. Semua kapal dagang penting hampir pasti lewat situ. Jadi, ini poin yang paling krusial. Buton itu jadi besar bukan karena dia menaklukkan banyak daratan. Bukan. Kekuatan mereka itu datang dari kemampuan mereka mengendalikan dan mengamankan jalur laut yang super penting ini. Mereka itu semacam penjaga gerbangnya. Dan posisi itu, itu ngasih mereka pengaruh yang luar biasa besar. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya semua ini dimulai? Nah, sejarah awal Buton ini menarik banget karena dia seolah-olah hidup di dua dunia legenda lisan dan dunia catatan sejarah perdagangan. Jadi gini, sejarah Buton itu punya dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi ada cerita lisan, legenda, tentang 4 tokoh pendiri yang disebut Mia Patamiana yang meletakkan dasar adat dan pemerintahan. Di sisi lain ada fakta sejarah, catatan-catatan yang menunjukkan Buton tumbuh pesat sebagai pusat dagang rempah yang vital. Ini bukan dua hal yang bertentangan loh, justru ini dua pilar yang membangun identitas Buton. Lalu, masuk abad ke-16, terjadi sebuah perubahan besar, sebuah momen yang akan mendefinisikan ulang Buton untuk selamanya. Inilah babak baru mereka, saat Buton bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam. Prosesnya sebenarnya cukup jelas. Awalnya kan Buton itu kerajaan yang berbasis adat yang sudah kuat. Terus, raja ke-6 mereka, Laki Laponto, memeluk Islam. Beliau lalu mengambil gelar Sultan Murhum. Nah, sejak saat itulah Buton secara resmi jadi kesultanan. Ini turning point yang sangat penting dalam sejarah mereka. Dan ini nih yang bikin Buton jadi begitu istimewa. Islam masuk itu bukan untuk mengganti atau menghapus tradisi yang sudah ada. Sama sekali enggak. Justru, Islam itu menyatu dengan adat. Ibaratnya, Islam jadi lapisan baru yang memperkuat pondasi yang udah ada. Agama memperkuat hukum lokal, dan adat memberi warna pada praktik keagamaan. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya Buton. Inti dari identitas mereka. Apa itu? Filosofi hukumnya yang luar biasa canggih dan benteng batu raksasa yang melindunginya. Dua hal ini benar-benar nggak bisa dipisahkan. Filosofi inti mereka itu namanya Murtabat 7. Anggap aja ini semacam konstitusi, tapi bukan cuma konstitusi negara, ini juga konstitusi spiritual dan sosial. Isinya bukan cuma aturan boleh dan nggak boleh. Lebih dalam lagi, ini mengatur soal keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dan Tuhan, juga antara penguasa dan rakyatnya. Di sini, kekuasaan itu bukan hak, tapi amanah moral. Coba deh kita renungkan sejenak kalimat ini. Di zaman ketika banyak raja di dunia merasa diri mereka adalah hukum itu sendiri, di Buton, bahkan seorang sultan pun harus tunduk pada hukum yang sama. Ini konsep supremasi hukum yang, jauh melampaui zamannya. Terus, gimana caranya mereka melindungi sistem yang sebegitu berharganya ini di tengah dunia luar yang penuh konflik dan perebutan kekuasaan? Jawabannya, mereka membangun benteng. Dan ini bukan sembarang benteng. Inilah benteng Wolio. Lihat deh, ukurannya masif banget. Tapi jangan salah, benteng ini fungsinya bukan cuma buat pertahanan militer. Dinding-dinding batu ini adalah simbol kemandirian politik, simbol kekuatan maritim, dan yang paling utama, simbol tekad Buton untuk hidup dengan cara mereka sendiri, diatur oleh hukum mereka sendiri. Tentu saja, Buton gak hidup sendirian. Di sekelilingnya itu ada raksasa-raksasa lain. Ada Kesultanan Ternate, ada Goa, lalu datang VOC Belanda.
Nah, kunci mereka bisa bertahan ratusan tahun itu bukan cuma karena bentengnya kuat, tapi karena diplomasinya yang jenius. Para pemimpin Buton itu kayak pemain catur kelas dunia. Mereka tahu kapan harus beraliansi, kapan harus bernegosiasi, dan kapan harus berdiri teguh mempertahankan prinsip. Jadi, setelah semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah luar biasa Kesultanan Buton? Warisannya itu jauh lebih besar dari sekedar sisa-sisa bentengnya loh. Setidaknya ada 3 hal penting. Pertama, Buton ini bukti nyata kalau peradaban canggih di Nusantara itu nggak cuma ada di bagian barat. Kedua, mereka adalah contoh sempurna gimana adat dan agama bisa harmonis, saling menguatkan satu sama lain. Dan ketiga, mereka mengajarkan kita bahwa diplomasi dan kecerdasan politik itu bisa jadi senjata yang sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat dari armada kapal perang. Memang, hari ini Kesultanan Buton secara politik sudah tidak berdaulat lagi. Tapi rohnya itu masih ada, masih hidup. Semangatnya masih bernapas di dalam tradisi, di dalam hukum adat, dan di dalam ingatan kolektif masyarakat Buton. Bentengnya masih tegak berdiri, dan kisahnya masih terus diwariskan. Dan kisah Buton ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan pamungkas. Sebenarnya, kekuasaan sejati itu apa sih? Apakah soal menaklukkan wilayah seluas-luasnya? Atau jangan-jangan justru soal menjaga keseimbangan? Keseimbangan antara hukum dan kuasa, antara tradisi dan perubahan, antara diri sendiri dan dunia luar. Sebuah pelajaran dari Kesultanan kuno yang rasanya relevan banget untuk kita renungkan hari ini.